Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat-sahabat lagu budaya yang saya cintai semuanya dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali lewat satu channel kita yang sangat kita cintai, yaitu Lagu Budaya. Kali ini kita masih bersama Kang Sawir. Nah, ini Kang Sawir ini sudah setia 2 kali kita live, 2 kali kita ketemu di sini untuk membahas beberapa fenomena yang terjadi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan seni dan budaya di tanah Jawa atau seni dan budaya yang berada di Ponorogo, khususnya di bumi Ponorogo ini. Beliau jauh-jauh dari Malang kembali kampung, pulang kampung untuk bisa ikut meramaikan belantika budaya, seni budaya di Ponorogo khususnya. Selamat datang Kang Sawir. Selamat datang. Nah, iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, iya. 2 kali ketemu ya panggah gondrong mawon ya. Ya. Enggak napa niku sir merubah style ngoten nggih. Saya dimarahi anak saya ya. Oh, Saya pernah potong rambut dimarahi. Nggak disapa selama hampir 2 minggu. loh, iya. Itu udah berapa tahun yang lalu apa baru-baru? Saya potong rambut itu 2,5 tahun yang lalu. Hampir 3 tahun. Oh, nggih. Itu saya Iya. potong pendek, Nggih. dimarahi sama anak, akhirnya potong lagi. Segitu niku pun panjang berapa tahun? Ini 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Nggih. Kalau saya itu 1 tahun aja sudah gerah. Karena saya pakai itu kepala yang tipenya berketombe. Nah, jadi sedikit panas gerah itu wis rasanya luar biasa dan binasa di luar. Oke. Waktu di bahasa Arab itu kan ada huruf-huruf yang memang dibaca O. Oh, Misalkan ro, do, to, Allah. go, nah, togo, nah, tonggo. Nah, akhirnya muncul kok apik ya. Itu kok saking legane wong atau saking apa itu? Pemikir sejati kan menciptakan hal-hal yang baru yang belum ada di khususnya di tanah Jawa. Akhirnya muncul istilah sapa dadi sopo. Tapi emang kalau melihat Jawa sendiri kan sebenarnya kan masyarakat ataupun sebuah ruang yang mampu menyerap apapun tanpa kehilangan jati diri. Bagaimana agama pun terserap dengan baik, tetapi tidak kemudian menjadi kehilangan Jadi keasliannya kejawaannya. kejawaannya. Dari bahasa Jawa sendiri kan Jawa iso diarani ngerti, nah, paham. Bener. Ayo orang Jawa ini kan orang ngerti, orang paham. Orang paham. Lah mulai sejak zamannya Sultan Agung itu terus malah bahasa Jawa itu nganggo O. Berarti kalau yang istilah A itu sekarang masih dipakai di Jawa Tengah, sisih kulon ke barat ya. Nah, sebelum sampai ke Jawa Barat, sebelum sampai Sunda. Tegal, Purbalingga. Ah, iya. Itu dialeknya masih A. Dominannya A. Tapi ngapak. Ya, ngapak. Ya, nek dialeknya tetap A, tapi beda logat. Kita logat. Nek kalau ke Jawa Timur itu wis hilang. Oh. Apa nek saka Banyuwangi Osing beda lagi. Osing sebetulnya juga A. A-nya ada, cuman kan tidak dominan. Oh, gitu. Tidak dominan. Apa ya, cengkoknya itu loh. Oh, yang beda cengkoknya. Iya, cengkoknya. Jadi A-nya itu samar banget. Nggih. Misalnya Rika. Ingsun, nah sun, isun, sun, ingsun. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu sebetulnya kan enggak ada hubungannya karo apa itu yang Jawa ngapak itu ya. Tidak ada hubungannya, cuma karena tadi masing-masing daerah
Jangan kita bicara yang terlalu jauh. Di Ponorogo sendiri, kita melihat kota tengah, Oh ya. timur, barat, selatan, sama utara kan juga dialeknya berbeda sekali. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah mencipta ya bahasa sendiri juga. Kita melihat Kauman Kota dengan bahasa Rekmakan. Oh ya. Nah, bahasa walian yang hanya cuma 3 huruf itu loh. Oh ya. Diwalik. Kayak Malangan itu. Iya. Ngalam. Kalau ngalam kan diwalik Sepenuhnya. Tetapi ada beberapa kata yang berbeda. Ojir. Itu dari raijo kan duit. Iya. Kok jadi ojir raijo itu dihubungane duit karo raijo gitu loh. Raijowo. Bahkan ini dulu pernah kita bahas juga di sini dengan sahabat kita, sahabat Jenggo itu. Nah, tentang istilah bahasa Ponorogan. Nah, jadi orang delogok loh ya. Orang delomo. Nah, seperti itu dulu pernah dibahas juga. Bahkan bahasa asli Ponorogonya itu sekarang ya sudah mulai terkikis. Gitu. Ada istilah kasang karo sak. Nah, hanya perbedaan antara selatan dan utara gitu aja. Kasang isinya apa? Oh iya. Nah, kasang itu saku. Nah, terus ada yang mengistilahkan kantong. Kantong itu kan sudah umum. Berasal dari bahasa nasional. Nek kasang dan sak. Sak itu ditambah dengan saku lah misalnya. Iya, kayak sak. Nah, kesak. Iya. Nah, itu hanya beda istilah dari sisi selatan karo utara. Istilah Ponorogo bagian selatan dan Ponorogo bagian utara itu beda istilah. Ada lagi ngarani pangot. Sing kota ngarani lading. Pangot, lading, Nah, Beso itu ya resapan dari bahasa nasional Indonesia. Dari bahasa Melayu misalnya gitu. Pisau. Nah, ini kan orang-orang terutama generasi muda itu kan mulai tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu, bahkan terlalu cuek. Padahal bahasa ibu sebetulnya itu. Nah, sekarang bahasa ibunya itu mulai bergeser. Di rumah sendiri bahasanya itu sudah mulai menjadi 2 bahasa. Bahasa Indonesia nasional dengan bahasa Jawa Ngoko. Sing Jawa halus iki wis ora eneng. Sudah hilang, ya. Bahkan campuran bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Nah, seperti itu loh. Nah, ini malah ada tambah lagi di beberapa klaster ya. Ketambahan bahasa Arab. Wow. Istilah-istilah tertentu. Iya. Dari mbok, biyung, jadi umi. Lah ya itu. Wes hilang malian ini nanti. Dan diharapkan misalkan ada semacam ruang-ruang tertentu itu diharuskan pakai bahasa Jawa seperti itu ya. Ben iso nguri-nguri gitu. Saya ingat bapak saya itu mendidik anak-anaknya itu setiap hari itu berbeda bahasa. Oke. Jadi ada kesepakatan. Terus saya lupa. Itu saya terakhir mengikuti itu waktu SMP. Jadi seingat saya hari Rabu, khusus hari Rabu, itu bahasa Inggris. Hari Kamis bahasa Kawi. Pokoknya bahasa Indonesia, Jawa yang waktu itu. Kemudian Kawi, Sanskerta, Inggris sama Belanda. Itu wajib. Dan saya salah satu anak yang tidak mampu untuk menguasai untuk mengikuti itu, bukan menguasai 5 bahasa itu. Mengikuti tidak berani saya, tidak mampu. Sehingga saya minta privilege. Liyane Pak, akhirnya dipaksa untuk diganti dengan buku. Saya boleh tidak menggunakan bahasa kesepakatan itu dengan syarat 1 bulan 3 buku harus saya baca. Kakak-kakak, adik, mas, mbak itu minimal menguasai 3 bahasa. Bapak itu menguasai 8 bahasa. Jawa, Kawi, Inggris, Belanda, Jepang, terus Masya Allah, Jerman, terus bahasa Indonesia pasti, Jawa kuno, terus yang Arab. Saya
masih ingat di sekolah dulu itu saya pelajaran bahasa Jerman. Iya. Waktu itu yang ngajar Mbak Yai Suryadi, Jalan Wilis. Itu juga bahasa Indonesia juga ngajar bahasa Jerman. Berarti saya pelajaran nasional, pelajaran sekolah itu pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Jerman. Iya. Masih ingat. Tidak tahu kalau hari ini bagaimana sekolah hari ini. Kelihatannya tinggal bahasa Inggris saja, Sering. nasional, internasionalnya. Dan sebetulnya kita juga sedikit bangga. Katanya bahasa Indonesia sekarang sudah masuk dalam daftar bahasa internasional. Bisa dipelajari di beberapa bahasa. Cuman yang kalau saya dari sisi sebagai pelaku budaya itu prihatin ketika bahasa Jawa ini masih tersinggir. Nah, betul. Karena apa? Kita melihat strata bahasa itu kan digunakan untuk satu penghormatan kepada individu. Oh ya. Kemudian menata diri. Bagaimana kita bisa menempatkan kapan, di mana, dengan siapa. Yeah. Papan empan. Empan papan itu ya. Ya, empan papan. Jadi mengistilahkan diri kita itu harus dengan bahasa bagaimana, mengistilahkan orang lain walaupun sepantaran, tetapi dia memiliki kelebihan entah keilmuannya, entah mungkin kalau dalam hal ini adalah strata sosialnya, itu berbeda kita menggunakan bahasa. Itu hilang. Makanya begitu sampai hari ini pun saya melihat Twitter itu tidak bisa. Nggak punya aplikasi apa? Sempat saya menginstal itu, tapi begitu melihat bahasanya, wih, serem. Tidak ada perbedaan tua muda, dosen dengan mahasiswa, profesor dengan sarjana, itu sudah sangat berbaur sekali. Tidak bisa membedakan kita sedang berbicara dengan siapa. Jadi bahasa yang mentah itu, bahasa vulgar. Ya, selain disingkat itu juga. Iya. Singkatan itu sebetulnya bahasa tulisan aja, bahasa bakunya, bahasa tuturnya kan tidak ada singkatan. Iya. Cuman kalau bahasa Jawa itu kan penutur terbanyak kan di Jawa, terutama di Jawa Tengah, di lingkungan Keraton dan Jogja nih, Keraton Solo dan Jogja. Cuman di sana sendiri sekarang kan juga sudah mulai bergeser. Contohnya kalau saya sering ke Jawa Tengah, ke Solo itu kan di lingkungan pasar sendiri misalkan, di transaksi waktu ada penjual dan pembeli itu juga lebih sering memakai bahasa Indonesia. Padahal ya Jawa ya paham ya. Yang perlu kita pahami, pusat peradaban hari ini kan menjadi titik bertemunya banyak orang, pendatang. Sehingga tidak mungkin orang di luar Jawa menggunakan bahasa Jawa. Yang menjadi prihatin lagi justru penutur bahasa Jawa sekarang terbanyak adalah orang-orang luar. Ya, betul. Karena saya di BIPA, BIPA itu ada programnya kampus-kampus ya, bahasa Indonesia penutur asing. Itu di dalam program itu ada kelas khusus bahasa Jawa. Itu malah justru hari ini dikaji besar-besaran di luar Indonesia, luar Jawa. Karena sebegitu detailnya leluhur kita itu menempatkan bahasa. Nyun sewu, kalau kita bicara mulai dari beras. Entah itu menggunakan bahasa ngokonya, beras sendiri sebelum dia dikupas itu kan ada nama-namanya, istilah-istilahnya. Bahkan ketika menggunakan bahasa kromonya sendiri juga ada istilah-istilahnya. Sebegitu detailnya menjelaskan sebuah materi. Kalau di Anggara Inggris itu sudah cuma satu kata aja, rice gitu aja. Rice. Tapi di sini beras, wash, gabah. Wis dikupas kulitnya dadi opo, isinya dadi opo, sing pecah, menir dan sebagainya. Belum kalau udah bentuk mateng. Mulai sego, lontong, kupat, karak, puli lek wis dianu. Wah, akeh banget. Wis campuran ireng-ireng dari sego diwul. Saya pernah membaca artikel nih Kang Sawir, bahwa khususnya saudara kita yang di Sumatera itu ternyata 60% lebih itu ya penuturnya Jawa. Betul. Nah di sini karena ya Jawa itu pusat, misalkan bisa dikatakan pusat peradaban
nasional nasional Nusantara niki ya. Campurannya kan semakin banyak. Nah, ini kan mulai bergeser dari sisi pendidikan. Ya Jawa ini sudah katanya sudah bahasa Jawa wis sedikit dikurangi atau bahkan sekarang sudah hilang. Jadi penutur Jawa tinggal di rumah, warung, karo ninggon acara-acara yang tidak resmi itu. Acara-acara formal desa lah. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di lingkungan formal sendiri sudah memakai bahasa nasional. Di kantor, di sekolah dan lain sebagainya. Padahal ketika berinteraksi itu kan kita tidak selalu ketemu karo wong luar. Dan di kantor sendiri saya pribadi lah misalkan kalau seandainya dia masih bisa berbahasa Jawa, saya usahakan pakai bahasa Jawa. Kalau dia saja kok dilihat itu dari face-nya atau dari omongannya dia kok logat Jawanya itu susah, ya saya pakai bahasa Indonesia agar bisa dipahami. Saya masuk ke bank itu kan tetap nggih. Kayak misalnya mari silakan, nggih matur suwun. Dipersilahkan ditanya bahasa Indonesia, saya jawab pakai bahasa Jawa. Lah itu agar apa nggih? Selain kita tetap membudayakan bahasa Jawa yang mempunyai kasta, strata, tingkatan bahasa niku. Bahasa Jawa secara dialek lidah Jawa itu kan paling mudah untuk bisa menyesuaikan dengan dialek lidah manapun. Ya. Nah, niku. Pribadi mudah jenengan ini. Kalau saya malah mengkajinya bukan di ranah itu ya, justru malah ke penataan pribadi. Coba jenengan rasakan ketika ngomong ora karo mboten. Oh ya. Yeah. Di karakter ora cenderungnya adalah melakukan penolakan, tapi mboten. Ada posisi kita menundukkan diri. Mboten. Yeah. Jadi pilihan apa istilahnya huruf vokal ya. Huruf vokal itu nggih karo ya. Ya itu ya yang yo itu kan juga enggak nyaman sebenarnya di posisinya semacam ada penerimaan tapi tidak penuh, tapi nggih. Itu kan beda lagi. Saya malah mengkaji ke sana. Bagaimana justru kalau kita melihat laku-laku orang-orang dulu ketika beliau-beliau ini dalam menghadapi siapapun menggunakan bahasa kromo inggil, justru orang yang benar-benar menep. Karena dari pilihan penggunaan bahasanya pun sudah memposisikan diri untuk posisi sudah menep betul, menurunkan ego. Saya ingat saya punya guru spiritual, misalnya guru thariqah, mursyid atau yang membaiat saya dulu itu dengan siapapun, entah asalkan sudah bisa diajak komunikasi. Boso. Oke, kalau teringat dengan napa pernyataan jenengan itu. Jenengan sampaikan untuk bahasa Jawa itu kan untuk introspeksi diri, pemilihan bahasa dan lain sebagainya di Jawa itu kan untuk kembali kepada diri. Nah, guru saya dulu Yai Suhadi di Pak Bogo Nganjuk itu. Dengan siapapun asalkan masih bisa diajak komunikasi. Boso. Luar biasa nih. Jadi tidak melihat siapa yang dihadapi, tapi melihat kepada diri sendiri. Misalnya kalau saya tanya, Yai, kalau sampun dahar. Kalau misalkan seumur saya ini muridnya kan pantas, yo wis. Tapi jawabannya sampun. Lah itu loh. Ini yang jadi pembeda ya. Lebih ke diri sendiri maknanya nih, Bung. Saya sempat banyak mencari terkait dengan apa sih sebenarnya puncak spiritualitas orang Jawa itu. Itu kan sebenarnya ada pasor. Oh ya. Puncak spiritualitas orang Jawa itu ada pasor. Bukan kemudian ketika dia justru mendapatkan ilmu yang tinggi dia menjadi jumawa, tidak, tapi bagaimana dia bisa menundukkan dirinya. Falsafah pari. Ya. Rais tadi. Karena itu semakin tinggi ilmunya, semakin dingkluk. Dia selalu bisa memilah mana ego, mana karep, kemudian mana karso. Jadi sebenarnya kan sama sebenarnya. Secara sifat kan sama.
iki yo jenenge sing jenenge kehendak to, Kepinginan. kepinginan, tetapi keinginan ini berdasarkan murni pribadi sebagai ego Hmm. atau pribadi ego yang didukung dengan data-data akal, Hmm. dan ini keinginan yang berdasarkan pada kehendak ilahi. Karso. Nggih. Sing dikersakake Gusti Allah ngeten kok. Mm-mm. Padahal kan yang melakukan diri kita sendiri. Ya, Tapi betul. menggunakan istilah itu karso. Kerso, Heeh. kerso, karsa. Kerso, Karep-karepku ngene. karep. Nah. Ya muni karepe Gusti Allah ya ora patut. Ora ya. patut. Ya kersane Gusti. Heeh, kersane Gusti. Ya Kan padha saya seperti kuwi itu. muni jajal kok. Iku wis dikarepne karo Gusti Allah. Ora diduga kok. Ah sesuk ora iso tangi. Hati-hati. Iya. Ya di pondok pesantren itu juga seperti itu. Misalnya ada satu makna man aradallah. Nah, barang sapa wonge sing dikersakne Gusti Allah. Lah seperti itu kan. Ora kok dikarepne lah. Itu ya berarti ya selain untuk menghormati siapa yang diajak bicara ya juga dikembalikan kepada diri kita sendiri. Lebih bermakna sebetulnya niku. Nggih, setuju.